Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Coach Okvita Harinasari akan menyelenggarakan praktik baik coaching untuk program pendidikan guru penggerak bersama rekan saya Coach Ibu Soraya Setiawati, yaitu guru bahasa Inggris di sebuah SMKN. Baiklah, model coaching yang akan kita praktekkan pada tugas hari ini menggunakan alur Tirta. Mari kita simak kegiatan coaching pada pagi hari ini. Silakan. Assalamualaikum Bu Okvita, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ibu Soraya. Alhamdulillah. Monggo Bu. Oh, nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Bagaimana kabarnya Ibu Soraya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ada jam kosong sekarang? Alhamdulillah Bu, ada. Untuk beberapa menit ke depan saya ada jam kosong. Kebetulan baru saja menyelesaikan tugas-tugas kurikulum, membuat proposal Bu. Iya. Yang disetor ke Bapak Kepala Sekolah Sampung. Bu Soraya, ada yang bisa saya bantu? Ibu, ini saya ada yang kendala dari saya. Saya perlu untuk mendiskusikan dengan jenengan supaya saya memperoleh solusi dari masalah saya. Monggo Bu Soraya bisa menceritakan, ya jangan sungkan-sungkan diceritakan aja duduk permasalahannya apa yang bisa membuat Bu Soraya seperti murung gitu. Kalau saya lihat ya nggak seperti biasanya semangat ceria gitu. Jadi monggo diceritakan. Ini Bu, ya ini di depan itu kan sudah penilaian akhir semester. Nah, sementara di kelas saya, di kelas ketika saya ngatur bahasa Inggris, saya juga sebagai wali kelas di kelas itu. Nah, ketika ada jam saya, anak-anak itu ya ada satu siswa itu yang tidak masuk. Sering sekali anak ini tidak masuk, sering sekali. Dan saya sudah mendapatkan banyak laporan dari gurunya bahwa anak ini hariannya sama nilai ulangan juga masih kosong. Saya juga di situ juga merangkap sebagai guru bahasa Inggrisnya. Nah, itu ketika saya mengajar bahasa Inggris, ada saja anak-anak itu ada yang tidur di kelasnya, ada yang ramai sendiri, dan juga ada yang sering tidak masuk itu. Permisi Bu, ini kelas berapa tadi? Kelas 10, yang ini kelas 10 DBIB 2, masih kelas 10 gitu, yang masih ada yang itu terus saya ini sudah sudah berusaha untuk ingin anak-anak ini ketika pembelajaran bahasa Inggris itu antusias, bagus gitu loh, motivasinya baik dan meningkat. Ketika saya pembelajaran di kelas itu, saya ingin anak-anak itu aktif gitu loh, gitu. Itu harapan Soraya ini seperti seorang gurunya gitu. Menurut Bu Soraya, yang membuat murid-murid itu seperti kurang bersemangat itu apa untuk mempelajari pembelajaran bahasa Inggris ini apa? Iya, saya pernah melakukan penilaian diagnostik untuk anak-anak gitu kan. Anak-anak apa sih yang membuat kalian itu sulit ketika mengatakan bahwa bahasa Inggris itu sulit? Apa? Mereka kebanyakan mengatakan begini, karena mereka tidak menguasai itu, mereka tidak bisa kan bukan berarti tidak akan pernah sukses gitu loh. Kalau kalian tidak bekerja keras sekarang, terus kapan lagi? Terus harus juga
bahasa ini satu lagi bahasa asing gitu kan. Nah itu satu itu yang membuat mereka kesulitan. Terus ketika mereka berkelas itu awalnya itu kok belum harus tidur, dan saya berpikir gimana ya supaya anak-anak ini tertarik gitu, supaya anak-anak ini tertarik gitu, antusias ketika pembelajaran bahasa Inggris ini. Ya saya juga berusaha dengan menggunakan model pembelajaran yang interaktif supaya anak-anak ini ketika ada pembelajaran itu ini nikmatnya hatinya semuanya itu fokus. Ya ketika itu saya menggunakan aplikasi Canva. Nah, setelah saya menggunakan aplikasi Canva, anak-anak ini untuk tidur di kelas itu hilang, jadi mereka senang gitu. Itu sebetulnya. Oke, saya memahami dulu apa yang Ibu alami. Kira-kira ada nggak murid-murid di kelas itu yang tertarik untuk semangat belajar matematika? Mohon maaf, selama Belajar bahasa Inggris mungkin. Kira-kira ini Bu ya, murid-murid yang tertarik mempelajari bahasa Inggris terutama conversation di kelas itu tadi itu minimal 1-2 orang itu ada nggak yang sangat antusias? Ada, yang satu itu cewek, namanya Vina. Anak ini juga aktif sekali di English Girl, di sekolah ekstra bahasa Inggris dia aktif. Terus ketika di kelas juga sangat aktif. Anak-anaknya juga mau diajak berkembang, antusiasnya tinggi. Pengetahuannya dia juga tinggi. Yang satunya lagi namanya Bagas, cowok. Iya, yang satu jurusan KM, yang satu jurusan PKJ. Alhamdulillah mantap Bu, dua anak ini. Jadi murid-murid di sekolahnya Ibu itu tapi mayoritas apakah antusias atau bagaimana menurut evaluasi Ibu selama mengajar? Mayoritas memang tidak antusias. Mayoritas ya, mungkin karena latar belakang pendidikan orang tuanya, bagaimana latar belakang keluarganya, terus juga budayanya. Karena di sini kan kalau anak-anak di sini itu mereka menyebutnya itu bahasa Inggris Timor gitu loh. Jadi kebanyakan di sini memang anak-anak yang Madura gitu. Jadi mereka tuh ketika diajari bahasa Inggris itu agak susah. Begitu. Apakah di sini ada anak-anak dari luar provinsi Bu? Biasanya kan kalau SMK itu kan lingkupnya luas. Ini Bu ada dari Papua Bu. Karena di sini ada program ADEM dan setiap tahun di sini di sekolah kami itu selalu ada siswa dari Papua. Terus di sini murid Papua itu apakah ada saudara atau bagaimana tinggalnya? Oh iya, di sini mereka itu memang tidak ada saudara. Dan di sini kami memfasilitasi anak-anak ini ada semacam kayak rumah singgah, ada semacam kayak bapak asuhnya, ibu asuhnya ada di sini. Salah satu dulu di sini, dan sampai sekarang rumahnya beliau itu ditempati anak-anak Papua. Gitu. Jadi memang di bawah naungan sekolah gitu. Jadi mereka semua dapat beasiswa begitu. Dari provinsi Papua, dari pemerintahan provinsi Papua dapat beasiswa, terus mereka ditempatkan di Pasuruan SMK S1 SMK Bu Soraya, boleh nggak saya tanya? Biasanya Ibu memberitahu bagaimana strategi yang digunakan untuk memotivasi murid Ibu di sekolah itu, cara Ibu untuk memberitahu anak-anak supaya mengenal gitu ke anak-anak untuk biar berlatih conversation, menghafalkan kosakata atau apapun. Gimana? Beritahunya begini, saya setiap ada pembelajaran, saya tuh selalu berusaha. Jika hari ini saya menggunakan aplikasi Canva, di situ ada video pembelajaran
Nah, bagi anak-anak yang suka audio, mereka kan pasti akan senang ketika gurunya itu menampilkan tayangan bikin belajar dari YouTube. Nah, ketika saya menampilkan aplikasi Canva yang menarik untuk anak-anak yang audio, itu juga membuat mereka tertarik. Nah, saya itu di dalam pembelajaran, saya biasanya saya menggunakan aplikasi Canva, saya menggunakan Quizzes, saya menggunakan Word, saya menggunakan Kahoot. Jadi ketika saya membuat semacam pertanyaan yang dijawab sama anak-anak itu, saya juga pakai Kahoot. Selain juga ada kurikulum sendiri gitu. Jadi anak-anak itu sangat sangat antusias ketika saya itu menggunakan Kahoot. Waduh, saya bisa juga itu kan semacam kayak berkompetisi ya. Nah, di akhir itu kan nanti kita ketahui siapa siswa yang paling banyak mengumpulkan poin, jadi ini yang jadi juaranya. Seperti itu. Jadi itu sudah dilakukan sejak lama metode itu ya Bu ya? Iya, alhamdulillah sudah baru-baru aja. Sudah lama Bu, saya sudah lama menggunakan seperti itu karena saya berpikir kalau cuma hanya ceramah saja anak-anak begini. Kalau dulu sebelum saya mengenal aplikasi Canva, dulu masih sempat ada LKS, itu dulu selalu ini buka halaman ini, buka halaman ini, tolong kerjakan ini. Itu kok rasanya kasihan sama anak-anak gitu. Terus saya juga punya pengalaman seperti ini Bu. Saya pernah kemarin itu kompetensi dasarnya itu tentang tes prosedur. Nah, ketika saya sudah menggunakan aplikasi Canva, Kahoot, dan lain-lain. Nah, ketika untuk mengumpulkan tugas, nah saya kan selalu menggunakan LKPV. Kalau LKPV kan untuk anak-anak supaya mereka kerja kelompok. Ketika tugas individu itu saya sudah begini ke anak-anak, kalian kalau senang mengumpulkan, saya membebaskan mereka ketika mereka mengumpulkan tugas saya itu saya bebaskan. Mau itu dibentuk mind mapping, mau itu dibentuk PowerPoint, mau itu kalian buat video yang diupload di sosial media kalian di TikTok atau di YouTube. Monggo gitu. Dan mereka sudah melakukan itu. Iya, ya sabun. Ada nggak Bu metode atau alat praktek selain itu yang untuk membuka murid untuk biar belajar bahasa Inggris? Ada. Saya juga itu membentuk semacam klub itu namanya English Club. Nah, dalam kegiatan English Club saya ini Bu, yang kemarin sudah kami lakukan, sudah anak-anak lakukan, itu menulis surat dalam bahasa Inggris. Nah, menulis surat dalam bahasa Inggris ini dikirimkan ke temannya yang ada di luar Jawa. Jadi mereka kenalan dengan temannya yang ada di luar Jawa itu pakai bahasa Inggris. Nah, itu kan tujuan saya melatih writing mereka. Nah, kegiatan English saya selanjutnya Zoom dengan native speaker. Nah, itu untuk melatih kemampuan berbicara mereka. Nah, itu Jadi permisi Bu ya, kalau saya simpulkan, Ibu Soraya ini menurut saya nih sudah mampu sebenarnya untuk melakukan sebuah pendekatan atau strategi, baik itu melalui English Club tadi dan media-media Canva dan lain sebagainya yang membuat anak-anak itu tertarik untuk praktik baik ya. Lanjutkan itu Bu ya, terus strateginya itu agar anak-anak kita biar untuk mempelajari terutama bahasa Inggris karena kan itu nanti akan bermanfaat untuk dunia kerja nanti. Sekarang apa-apa melamar pekerjaan harus pintar bahasa Inggris. Insya Allah saya akan pasti bisa buat anak untuk melakukan perubahan baik dalam dirinya, cara pikir. Kemudian jadi cara lain tadi sudah seperti itu Bu yang sudah Ibu lakukan Alhamdulillah sudah selalu. Kemudian ada lagi Bu, mungkin rencana-rencana Ibu ke depan. Rencana ke depan saya ingin ada satu hari dalam satu minggu itu kita pecah
saya Oh, maksudnya ya, harinya itu untuk yang ini Inggris tadi ya. untuk Itu apa setiap hari Rebo berbicara bahasa Inggris mulai pagi sampai siang atau bagaimana? Setiap hari apa rencana? hari Kamis. Kamis pagi. Insya Allah mendukung diri pasti Bapak Ibu dulu ya. Ini yang dia sudah matur. Oh sudah ya. Nah dari strategi yang sudah Ibu Soraya tadi untuk menggerakkan murid, kemudian menggerakkan rekan sejawat untuk melaksanakan Inggris tadi, Bapak Ibu ceritakan kembali yang akan Ibu Soraya lakukan secara global aja. Untuk pembelajaran di kelas, pembelajaran kegiatan pertemuan di kelas saya sudah melaksanakan saya sudah menggunakan metode pembelajaran inovatif, menggunakan aplikasi Canva Education, terus saya menggunakan puisi, saya menggunakan workbook, saya menggunakan Kahoot, saya juga membuat tool ya semacam English book begitu. Nah, supaya anak-anak ini bisa mengasah bakatnya, terutama anak-anak yang antusias tadi, supaya dapat lebih mantap ya belajar bahasa Inggrisnya itu. Karena di dalam English Club saya itu ada kegiatan kayak seperti meningkatkan kemampuan writing mereka, yaitu dengan menulis surat bahasa Inggris, dan itu sebenarnya satu sekolah, tapi juga bukan satu sekolah. Jadi kita berminat dengan satu sekolah, sekolah yang lain juga terus yang kedua itu apa yang English Club tadi. Nah ini tadi. Ya, itu sangat bagus. Bu Soraya itu sebenarnya sudah mampu loh menyelesaikan permasalahannya itu sendiri. Itu perlu segera dilaksanakan dengan konsisten. Kemudian kira-kira ini ya, kira-kira komitmen apa yang ingin Bu Soraya lakukan untuk kedepannya ini supaya berjalan lancar? Komitmennya. Komitmen saya tetap akan pembelajaran itu, saya menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Terus berbicara dalam bahasa Inggris itu jika memang ini bisa ngomong dalam bahasa Inggris, ayo dari ya terus yang selanjutnya ada program yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan, yaitu tadi Kira-kira siapa yang ingin Ibu Soraya mintai bantuan rekan sejawatnya siapa? Bapak siapa atau Ibu siapa gitu untuk mensukseskan rencana programnya Ibu Soraya? pastinya saya lapor sama itu ya yang serupun yang mengajar bahasa Inggris. Nah ini pastinya kan kita kan berkolaborasi dengan saya tadi itu. Dan selanjutnya saya akan meminta bantuan untuk menyiapkan peralatan, untuk menyiapkan tempat itu kepada Pak Iwan. Pak Iwan itu yang bagian Oh ya, bagian apa Pak Iwan? IT. Iya, beliau sangat manis sekali. Alhamdulillah selama ini kolaborasi dengan Pak Iwan saya lihat bagus nih, sebenarnya saya pernah lihat kolaborasinya sebenarnya bagus. Alhamdulillah lanjutkan di buku ya. Iya. Monggo, saya tawarin minum dulu. Iya. Baik Bu, jadi keterlibatan rekan sejawat Ibu tadi untuk kesuksesan rencana Ibu itu sangat bagus ya. Semoga segera dilaksanakan, tetap semangat, jangan pernah menyerah untuk melakukan hal-hal positif demi kemaslahatan sekolah tinggi. Saya yakin Ibu Soraya dapat melaksanakan rencana strategi Ibu dengan lancar. Good luck Ibu. Terima kasih Bu sudah berbagi atau sharing Saya juga terima kasih karena sudah meluangkan waktu meluangkan kegiatan
Ibu sekarang? Alhamdulillah. Coaching hari ini. Alhamdulillah saya Ada plong terlihat itu orangnya sudah gembira ya, sudah teratasi mungkin di baiklah, saya itu senang Bu, alhamdulillah karena Ibu sudah bisa menyelesaikan permasalahan Ibu sendiri. Dengan diskusi ini Ibu lebih semangat untuk segera melaksanakan program-programnya tadi. Baik Bu, saya senang sekali bisa membantu Ibu hari ini, dapat bermanfaat coaching hari ini. Ya juga mendoakan Ibu, terima kasih sudah melakukannya. Sama-sama. Doakan Ibu juga semakin sukses ke depannya. Ada lagi Bu yang ingin kebetulan saya ada kegiatan rapat dengan Bapak Ibu kepala sekolah. Tetap semangat, pesan saya untuk menciptakan kreativitas pembelajaran bahasa Inggris Ibu yang memacu minat murid untuk belajar bahasa Inggris dengan giat, terutama conversation, karena itu sangat perlu di zaman abad 21 ini. Murid harus memiliki kompetensi atau kecakapan dalam bahasa Inggris untuk dunia pekerjaan yang lebih. Terima kasih atas coaching hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan dengan saya Soraya Setiawati. Saya akan berkolaborasi dengan rekan CGP saya, Ibu Okvita Alinasari. Beliau seorang guru matematika yang mengajar di jenjang SMP. Kami akan melakukan praktek coaching dengan menggunakan alur kita. Bagaimana alur kita itu? Mari kita simak tayangan berikut ini. Assalamualaikum Bu Soraya. Waalaikumsalam, Ibu Okvita. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Saya ada sesuatu hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu Bu buat saya pagi ini? Alhamdulillah. Ini anak-anak tadi ada jam PJOK, ada jam kosong. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan. Terima kasih loh sudah meluangkan waktu untuk beberapa menit ke depan. Okvita, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya selalu berusaha semangat aja Bu. Walaupun sebenarnya saya itu ada sebuah ganjalan di sini gitu loh Bu yang ingin saya selesaikan dengan mungkin dengan cara berdiskusi dengan Bu Soraya ini nanti saya bisa mendapatkan solusi pencerahan gitu Bu, mudah-mudahan gitu ya. Ibu, akhir-akhir ini saya melihat jenengan tuh kok lemes begitu. Sebenarnya ada apa? Iya Bu, izin Ibu saya ceritakan mulai dari awal. Saya itu kan alhamdulillah saat ini mendapatkan penempatan P3K di SNPN di Pasdepan seperti itu. Saya jadi statusnya di situ guru baru Bu, jadi saya bersosialisasi lagi dengan teman-teman. Sudah sebulan ini saya kerja di sana. Kemudian alhamdulillah Bu, rekan sejawat saya di sana itu ya mendukung gitu loh Bu. Saya kan sekarang sedang pendidikan bergerak ya. Jadi alhamdulillah mendukung Bu rekan-rekan saya. Namun ada sesuatu hal gitu Bu. Jadi saya itu inginnya begini. Rekan-rekan saya itu mari semuanya saya rangkul, kemudian saya berikan pembebasan ilmu
media pembelajaran yang saat ini sedang ngetren itu loh Bu. Canva misalkan Canva for Education, kemudian apa namanya, media-media pembelajaran yang lain, model-model pembelajaran, kontekstual learning, kemudian problem-based learning, kemudian saya juga ingin rekan-rekan saya Jawatsa itu berpartisipasi mendukung program pemerintah pendidikan berpenggerak ini, supaya ayo kita ikut mendaftar gitu. Sekarang kan sudah dibuka lagi gitu ya Bu ya. Seperti itu masalah saya. Kita ada apa ya dengan rekan sejawatnya itu? Masalahnya mereka permasalahannya itu rekan sejawat saya itu mayoritas seperti kurang antusias begitu Bu ya. Seperti kurang antusias, saya ajak, ayo belajar Canva sama-sama. Sebentar, masih kurang semangat saya gitu. Ada aja gitu Bu untuk mengungkapkan alasan-alasan tidak mau itu. Kemudian saya jelaskan pendidikan berpenggerak itu begini, nanti tugas-tugasnya, kemudian prospek kedepannya itu loh Bu, prospeknya itu begitu dalam peningkatan karir kita maksudnya Bu ya, yang seperti dijelaskan BPGB Jatim, kemudian responnya itu ya biasa-biasa gitu Bu ya, gitu toh Bu ya. Ya harapan saya sih rekan saya itu apa ya, antusias gitu loh Bu. Ya coba kok kita saya ingin ikut seperti saya itu inginnya kayak gitu, tapi ada sih Bu 1-2 orang itu yang tertarik ada, tapi target saya itu ingin semuanya saya rangkul supaya di sekolah saya yang baru itu banyak bergeraknya itu sih Bu. Itu Bu masalah saya di Bu kita yang membuat rekan sejawat punya antusias itu dalam hal apa? Mereka apa mereka kurang mempelajari teknologinya, maksudnya kurang tertarik, atau memang mereka tidak mau mempelajari IT, atau memang mereka apa ya berada di zona nyaman. Biasanya mereka tidak mau, cukup begini aja, tidak mau ribet gitu. Ya, jadi yang membuat kurang tertarik gitu, kurang antusias itu ya mungkin katanya sih ya pernah bilang ke saya itu beberapa teman ya khawatir kurang bisa membagi waktu nanti antara pekerjaan di sekolah, maksudnya tugas-tugas sekolah sama tugas di pendidikan. Jadi ya saya berusaha untuk membuat strategi begini Bu Soraya. Ya saya ceritakan apa yang saya alami, cara pembagian waktu yang benar seperti ini, kesehatan juga dijaga betul seperti itu, pola hidup sehat, supaya ya karena kan tugasnya ini nanti kan guru penggerak juga akan berdatangan terus setiap submodul gitu. Jadi itu sih langkah saya menyemangati terutama. Ayo kita nanti membagi waktu dengan benar, membuat jadwal apa namanya, jadwal untuk itu mengerjakan tugas banyak terus mungkin tulis di papan ya mas terus tentang Canva itu ya gitu Bu, sudah saya coba ini caranya begini, caranya begitu mengerjakannya, ini cara mengasih audio kayak gini, video kayak gini ya. Ya ada yang tertarik cuma 1-2 orang. Iya. Kira-kira rekan kerja Bu Ovita yang pernah dengan bidang penindasan itu adakah satu saja dari rekan-rekan jenderal yang sangat antusias? Sangat nih, yang sangat baik. Ada Bu yang sangat antusias itu Pak Nasib Bu. Kebetulan Pak Nasib itu di situ menjabat memang kaur kurikulum Bu. Ya. Membantu saya adalah di sekolah yang awalnya sangat antusias, kemudian saya akan minta bantuan ke rekan Satpas untuk mempersiapkan LCD, laptop, untuk tentang masyarakat.
sangat antusias. Mungkin begitu. Terus berarti di sekolah yang jenengan itu mayoritasnya kurang termotivasi. Mayoritas karena jangan mayoritas kurang termotivasi. Terus tadi bisa diceritakan kembali, bolehkah saya bertanya bagaimana strategi Bu Ovita untuk memotivasi rekan sejawatnya yang mayoritas belum termotivasi dari dirinya yang belum bagi yang belum ini strategi saya itu rencana saya rencana aksi saya strategi saya itu saya ingin sebenarnya sudah saya lakukan lewat diseminasi di sekolah pengimbasan kecil di sekolah seperti itu mengenai pembuatan media pembelajaran melalui cover education dan mengenai program pendidikan itu contoh-contoh pelaksanaan tugas-tugasnya seperti itu. Sampun, alhamdulillah saya beri musik-musik Bu, saya beri musik-musik di seminar itu Bu, musik guru penggerak itu Bu yang membuka semangat. Senang Bu teman-teman Bu, iya alhamdulillah itu cara saya Bu ya untuk yang pernah mengeluh tidak minat atau apa itu cara saya Bu membuka semangatnya dulu Bu dengan memberikan iya itu ya lagu itu Bu iya itu. Kita apa sudah pernah melakukan metode lain untuk meningkatkan minatnya rekan sejawat itu? Metode lain atau strategi lain saya itu adalah rencana saya itu kita sudah saya laksanakan itu di MGMP Matematika Bu, seminar di MGMP Matematika itu kabupaten khusus guru matematika Bu. Rencana saya itu saya ingin kalau tentang program pendidikan guru penggerak tadi saya ingin nanti itu rencana aksi saya saya memberikan pengetahuan yang sudah saya terima di pendidikan ini, misalkan pembelajaran berdiferensiasi dimixkan dengan pembelajaran sosial emosional. Itu rencana saya buat teman-teman, pembuatan RPP seperti itu, RPP berdiferensiasi terus penggunaan Canva. Jadi saya ingin rekan-rekan saya nanti praktik langsung saja Bu, praktik langsung di situ pembuatan Canva dan pembuatan RPP itu target saya. Bu, kalau boleh saya menyebut sebetulnya Bu kita ini sudah bisa mengatasi masalahnya sendiri. Sudah bisa. Tadi pendekatannya sudah sangat baik, kita diskusi, terus ada contoh praktik baik dengan penggunaan aplikasi Canva for Education, terus juga menurut Bu kita ada strategi lain. Apakah ada strategi lain Bu dalam itu? Strategi lain saya itu insya Allah itu lebih meningkatkan lebih meningkatkan menggunakan komunitas MPMP itu untuk melakukan diseminasi lebih aktif lagi gitu. Sering-sering itu strategi saya tuh. Diseminasi itu melalui diseminasi sama praktik baik. Jadi nanti bisa diseminasi itu adalah pengenalan teknologi baru tadi. Mantap sekali kok. Terima kasih idenya. Nah, kira-kira apakah idenya Bu Ovita tadi menurut Ibu bisa meningkatkan minat rekan sejawat tadi sudah di MGMP tingkat kabupaten ini. Terus untuk yang di sekolah apakah mengikuti sama ngoten? Sama Bu. Itu insya Allah saya nanti strateginya sama Bu.
Namun yang diseminasi itu kan kalau di sekolah kan lingkupnya kecil ya. Jadi hanya dengan rekan-rekan sejawat. Sebenarnya memang diseminasi itu kan pengimbasannya memang lebih baik. Pertama, prioritas kan ke rekan-rekan kita ya, rekan sejawat sekolah. Baru ke sekabupaten gitu. Ya itu keluarnya sami Bu, strateginya seperti itu rencana saya. Oke. Nah, berarti apa yang Ibu Ovita tadi ceritakan tentang berbagai strategi tadi untuk menggerakkan sejarah baik itu di sekolah maupun di komunitas MGMP Matematika Sekabupaten, bisa Ibu Ovita menceritakan kembali apa yang akan Ibu Ovita laksanakan untuk Baik Bu, saya akan flashback dulu ya diskusi kita ini. Rencana saya ke depannya, saya mengajak merangkul rekan sejawat saya di sekolah dulu, diseminasi tingkat sekolah dulu, itu yang ingin saya lakukan. Kemudian melakukan praktik Canva secara langsung, kemudian sosialisasi mengenai pendidikan guru bergerak agar rekan-rekan sejawat saya di sekolah itu tertarik untuk mensukseskan program pemerintah pendidikan guru bergerak seperti itu. Kemudian next saya inginnya nanti itu di lingkup yang agak besar, yaitu di MGMP Matematika Kabupaten Pasuruan. Sama Bu, insya Allah nanti program saya Canva, praktik baik Canva, kemudian sosialisasi pendidikan guru bergerak. Terima kasih Bu. dengan sudah mampu sudah mampu sudah bisa menemukan solusinya. Itu perlu segera dilaksanakan Bu. Kira-kira komitmen apa yang ingin Bu Ovita lakukan untuk kedepannya? Ya, baik Bu. Komitmen saya itu Soraya ya, yaitu saya optimis bisa memulainya itu ide-ide saya ini mulai dari hari. Baik Bu, bagus sekali. Jadi ada keterlibatan dengan rekan lain nih, rekannya Bu Ovita di sekolah untuk kesuksesan rencana ini. Alhamdulillah Bu, ada keterlibatan rekan saya di sekolah seperti Pak Nasib tadi Bu ya, yang tahu kurikulum yang sedia membantu saya untuk mensukseskan program saya. Saya yakin Bu Ovita ini mampu dapat melaksanakan rencana dan strategi yang sudah dengan sebutkan tadi itu sangat baik sekali. Kebetulan Bu, Amin Bu. saya doakan semoga semuanya lancar. Terima kasih. Bagaimana perasaan Bu Ovita sekarang? Alhamdulillah setelah berdiskusi dengan Bu Soraya, alhamdulillah sudah seperti masalah saya sudah teratasi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak loh Bu. Senang bisa membantu dan meluangkan waktu untuk coaching dengan saya. Terima kasih Bu. Alhamdulillah senang bisa membantu Bu Ovita. Alhamdulillah saya senang Bu Ovita bisa menyelesaikan saya juga sekali. Selanjutnya Bu Ovita kita langsung. Terima kasih semangatnya Bu. Tetap semangat, tetap optimis untuk menggerakkan rekan sejawat yang ada di sekolah maupun yang ada di komunitas MGMP Matematika Kabupaten Pasuruan. Tetap semangat untuk aktif mensukseskan program kita, baik itu pendidikan bergerak maupun penugasan di sekolah jalan tentang IT, tentang Bu, terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan Ibu. Saya pamit dulu Ibu Soraya. itu. Assalamualaikum.